Gimana teman-teman ini? Oke. Mengawali kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan satu orang untuk jawab. Kita silakan kita saya kita buat siswa sekalian juga untuk ya tetap semangat untuk pelajaran hari ini ya. Oke. Sebelum kegiatan dimulai, saya coba cekkan dengan kalian sudah buat lalu untuk kegiatan kita hari ini masih mulai dari pertemuan kemarin. Selesai kemarin kita mempelajari tentang kalau dan apa dan kalau dalam perubahan suhu dan wujud benda. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi asas nilai. Tetapi sebelum mempelajari materi ini, saya cek dulu bagaimana kesiapan kalian hari ini dengan tes. Silakan kalian masuk ke halaman ini untuk mengerjakan tes awal ini untuk mengukur sejauh mana kesiapan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Bisa lihat di belakang? Bisa ya? Saya beri waktu 5 menit. Ada yang masih kenapa? Sudah kirim semua? Sudah? Siapa yang salah semua? Ada yang belum? Ada? Oke. Baik, ini tujuan pembelajaran yang mau kita sampai. Jadi tadi tesnya itu ada yang 100 tadi, kemudian yang lainnya salah satu. Baik, kalau salah satu nanti nilainya 80, kalau gimana mau soalnya? Baik, ini tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini. Yang pertama tujuannya itu perhatikan cara memperhatikan belajar ini tujuan pembelajaran mencapai melalui video masalah. Beserta ada video masalah yang saya tayangkan, kalian dapat mendeskripsikan dan menganalisis perubahan suhu dan benda yang tercampur dengan suhu yang berbeda dengan benar. Melalui video masalah saya tayangkan video tentang kamu menganalisis video. Kira-kira kenapa satu begitu, kenapa bagaimana suhu campurannya. Yang kedua, kalau sudah kalian dapat menganalisis asal sebaik dan benar. Sebentar saya kasih lembar kertas sebentar. Kalau lihatnya sesuai, saya lihat coba terkait sesuai, kamu analisis datanya dan kamu kerja berdasarkan perintah yang ada dari tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini. Terus kalau kegiatan diskusi juga sebentar, kalian terbagi dalam kelompok. Kalau kegiatan diskusi sebentar, kalian harus bisa bekerja sama dan juga
pernah kritis untuk mengatasi persoalan yang disajikan dalam KPD kita. Sebelum ke video permasalahan, saya ingin tanya, kenapa kalau misalnya kalian kerten, saya sering kerten sini, kalau pakai itu saya kerten, saya sering kerten, hampir semua ya. Kalau kalian kerten, kalian atau kalian itu akan merasa dingin. Anda kembali ke sini, pada saya, pertanyaan saya, kenapa ketika kalau kalian kerten sampai di titik Anda merasa dingin? Dan ketika Anda kembali ke titik, Anda merasa panas lagi. Ayo. Angkat tangan. Ya. Pertanyaan suhu. Bagaimana pertanyaan suhu? Suhu di titik lebih rendah. Suhu di titik lebih tinggi. Ya, yang lain. Ya, sini. Waktu ketika kita lihat pas suhu kita lebih tinggi daripada suhu lingkungan, makanya suhu kita yang lebih tinggi diserap oleh suhu lingkungan kita. Makanya dalam masa ini, karena titik Suhu kita lebih rendah daripada lingkungan, makanya suhu kita menyerap suhu di lingkungan karena suhu kita lebih tinggi daripada suhu kita. ada lagi jawaban yang lain? Ada lagi? Ya, jawaban pertama tadi ada perbedaan suhu di rute dengan di rute. Kalau di rute suhunya lebih rendah, di rute suhunya lebih tinggi. Pertanyaan lanjut lagi, kenapa kalau misalnya di rute ketika suhunya rendah, dan itu suhunya rendah kan dingin, no? Terus di rute suhunya tinggi, kita itu juga suhunya tinggi. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ciri terima lagu pelajaran deh. Dan persiapan. Jadi kalau kita kenapa kita menjadi dingin? Karena apa? Suhu lingkungan sekitar kita itu lebih rendah daripada suhu kita. Jadi kita cenderung melepaskan energi. Jadi secara gambaran kita sesuai. Jadi energi itu bisa berpindah kalau ada perbedaan suhu. Jadi kita yang dari sini terjadi suhunya di rute suhunya lebih rendah. Makanya kita melepaskan energi. Akibatnya apa? Suhu kita menjadi turun. Kalau kita melepaskan energi. Beda kalau kita di tank. Beda kalau kita yang di tank. Kalau di tank, bagaimana? Suhu kita lebih rendah daripada suhu itu. Akibatnya apa? Kita menyerap energi yang dilepaskan oleh lingkungan yang menyebabkan suhu kita juga ikut. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk mendalami terkait soal saya, coba kalian lihat video permasalahan ini. Video ini juga sering atau permasalahan ini sering kalian lihat dalam keseharian kalian di rumah. Perhatikan baik videonya. Perhatikan. Telur ayam itu masih panas, kemudian Panji memasukkan telur ayam tersebut ke dalam baskom yang berisi panas. Setelah beberapa menit telur ayam tersebut menjadi dingin, kemudian Panji mengupas setelah dimakan oleh sang ibu. Saat mengupas, apa yang terjadi? Panji memasak dan menariknya. Coba saya bisa ceritakan. Ya, atau menganalisis ya. Jadi terima ada gambaran yang sudah direbus di mana suhu telur lebih tinggi dibandingkan suhu air tadi. Jadi menurut penjelasan asas Black, di mana ketika dua benda bersamaan dengan suhu yang berbeda, maka
perbedaan suhu telur. Ya, yang lain. Sudah. Kalau menurut saya Pak, kan sama-sama tadi itu sebelum dimasak suhu telur itu normal. Dan setelah dimasak suhu telur itu meningkat. Dan setelah dimasak kan dia akan dapat diletak di dalam air ini. Nah di situ ada proses yang namanya asas yaitu dilepas dan diterima. Di mana dilepas itu adalah telur dan diterima tadi itu air yang dingin. Dan di situ ada pelepasan dan penerimaan suhu. Ya. Baik. Dalam video ini ceritakan bahwa Panji itu dia masak telur untuk adiknya. Dia masak telur untuk adiknya. Setelah dimasak kan telurnya tentunya panas. Tidak mungkin langsung dikasih ke adiknya. Jadi sebelum dikupas dia akan di baskom atau wadah yang disimpan dengan air dingin tadi. Ya toh? Itu yang mau saya tanyakan tadi. Kenapa kira-kira dia taruh di air dingin? Nah, ketika dia sudah menaruh telurnya di air dingin, maka telur yang sudah dipanaskan itu akan tercampur dengan air yang dingin. Maka ada peristiwa pelepasan kalor di sana. Pertanyaannya, siapa yang melepaskan kalor? Kenapa dia yang melepaskan kalor? Dia suhunya lebih. Nah, ketika dia melepaskan kalor, maka suhunya nanti turun atau ada suhu campuran. Ketika benda yang panas dengan yang dingin dicampurkan, maka ada suhu campuran. Nah, sebaliknya, siapa yang menerima kalor di sini? Penyebaran itu. Kenapa dia menerima kalor? Karena dia suhunya lebih rendah daripada suhu telur yang terima. Oke, itu sehingga kalau kalian lihat apa itu asas itu merupakan perpindahan kalor, sudah pelepasan kalor antara dua benda yang apa? Yang perbedaan suhu ini yang berbeda. Sehingga bersama dengan kilo sama dengan ki. Tapi sebelum ke sini nanti kamu akan mengerjakan atau mendiskusikan terkait apa yang ada di LKPD tadi. Kamu kerjakan sesuai dengan yang dari LKPD. Duduk berkelompok yang sudah saya tentukan. Sudah ya? Ya. Silakan. Silakan kalian bekerja dan berkawan silakan kalian buka diskusikan sesuai dengan langkah-langkah kerja yang ada di LKPD. Kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan sebentar. Silakan. Bisa kalian pakai kertas sendiri tambahannya untuk jawabannya ya. Kalau masih ada yang ingin simulasi ya, kita sudah latih kemarin pada pertemuan yang pertama, yang kedua juga. Presentasi duluan. Saya persilakan. Oke, kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Ya, silakan. Mempresentasikan diskusinya. Ya, silakan yang lain perhatikan hasil kerja atau diskusi dari
kelompok 5. Silakan, kelompok 5. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil gerakan para materi dan gerakan. Jadi, di sini kami menggunakan istilah yang pertama-tama akui MK 82, MP 27, MA 100, MP 67,4, D1 D 25, D2 D halaman 10, D3 atau DC 30. Dan yang kedua, aluminium di mana diketahui MK 82, MP 27, MA 80, MT 22,4, D1 atau D 25, D2 atau DA 95, D3 DC 30. Ada di sini itu sudah diketahui dan ditanyakan yaitu CK, CP, dan CA. Yang pertama kami akan mencari CA. Yang pertama hasil perhitungan CA kami menggunakan rumus yaitu dilepas seperti MT kali CP kali DKT sama dengan MA dikali CA kali DKT. Aku satu mesti tulis. Silakan. Selesai ya. Masuk kembali ke kelompok sudah presentasi terkait hasil diskusinya. Ini kan hasil analisis kalian, toh? Silakan laporkan. Baik, yang saya itu hasil perhitungan CA yaitu MT dikali CT dikali DKT sama dengan MA kali CA kali DKT. Setelah dari itu mana DKT nanti dua dan yang ini sekarang ada SP dan T dari 2 kurang 1. Jadi di situ MT kali CT kali dalam kurung T2 kurang 3 sama dengan MA kali CA dalam kurung T3 kurang 1. Jadi MT itu di mana yaitu 50 kg dan kesimpulan dari kami dari percobaan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa asas D adalah dua jenis zat atau lebih dengan suhu yang berbeda, sebab tinggi dan rendahnya atau lepas dan menerima kalor, dan setelah itu dicampurkan memenuhi titik temperatur kesetimbangan atau konstan. Dan kunci utama dari asas D ini yaitu dilepas dan diterima dengan tidak mempedulikan kalor yang diterima maupun dilepaskan oleh wadah. Artinya wadah akhir dari mengaruhi hasil akhir dari percampuran dua zat atau Kita beri aplaus untuk kelompok 5 yang sudah silakan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi Ya, kelompok 5 yang perhatikan. pada proses dari pertanyaan masa lembaga dikali 35 dikali 194,32904 dikali 32,7 sama dengan 8,35 kali CK dikali 32 kurang 7 sama dengan 120,35 kali 194,32 yang 904 dikali 5 sama dengan 2,835 kali CK kali 5 sama dengan CK sama dengan 1,000 bagi 1,1,75 sama dengan 68,12,227 joule per kilogram. Itu harga kami dan menurut prinsipal kami dari hasil tembaga dan aluminium. Kesimpulan kami atas apa yang kami kerjakan yaitu asas D adalah apa
pertimbangan. Dan kunci utama dari hadis baik adalah dilepas sama dengan diterima dengan tidak memperdulikan kalau yang diterima maupun dilepas oleh wadah. Artinya wadah tidak mempengaruhi hasil sungguh akhir dari percampuran dua syarat ini. Jadi kalau caranya itu, kalau jenis suatu benda tidak tergantung pada masa benda, tetapi tergantung pada sifat dan jenis benda tersebut. Jika kalau jenis suatu benda adalah kecil, maka kenaikan suhu benda tersebut akan lebih cepat bila dipanas. Oke. Kita tentang kelompok tiga. Hari ini kita mempelajari asas flag. Benar yang kalian sampaikan tadi bahwa peristiwa asas flag ini peristiwa ketika dua benda dicampurkan. Akan melepaskan kalori yang sama banyaknya dengan kalori yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Jadi dari percobaan yang kalian lakukan tadi dengan melakukan simulasi tadi ada benda yang kamu campurkan yang kemarin itu terbakar. Dan benda yang suhunya tinggi tadi akan sebagai yang suhunya tinggi dia melepaskan kalori. Nah, lalu peristiwa itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kalori yang diserap oleh apa? Entah oleh air atau oleh tembaga yang menerima kalori. Ada tiga faktor. Yang pertama itu kalori jenisnya. Itu kalau tidak sampaikan tadi. Nah, itu sebenarnya tujuan pembelajaran yang mau kita capai tadi. Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya kalori yang lepas dan kalori yang diterima? Itu salah satunya itu kalori. Yang kedua, perbedaan suhu. Itu faktor yang contohnya apa? Masanya. Kalau semakin besar juga masanya, kalau kamu kasih panas misalnya besi yang masanya besar juga membutuhkan waktu yang cukup lama juga, ya toh? Untuk melepas dari makanan. Ada tiga faktor itu yang kamu tidak telah sampaikan tadi, bahwa ada tiga faktor yang berpengaruh besarnya kalori yang lepas dan kalori yang diterima. Yang pertama kalori jenis, yang kedua apa? Perbedaan suhu antara benda itu. Yang ketiga itu apa? Jadi kalau kesimpulannya tadi itu hampir semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5 tadi sampaikan bahwa asli itu terjadi antara dua benda yang dicampurkan akan masuk ke dalam campuran. Kalau itu sudah asalnya kalian tidak coba menggali bagaimana kira-kira apa atau kalian mengenal sendiri kira-kira faktor apa saja yang bisa mengenali seperti kalau dilepas atau diterima. Apa saja tadi? Kalau tulis perbedaan sudah. Ya, setelah kalian diskusikan LKP tadi, coba kalian mengerjakan tes yang ada di mana maksud tesnya? Langsung kalian kerja dengan refleksi. Kalau sudah kerja itu langsung sebentar kerja ini refleksi ya. Sambil kamu mengerjakan refleksinya, dan untuk pertemuan berikutnya kita materinya tentang perpindahan kalori, tentang perpindahan kalori. Jadi minggu depan hari Selasa itu kita masuk materi tentang perpindahan kalori. Jadi nanti saya informasikan dulu bahwa HP lagi itu materi tentang perpindahan kalori, untuk materi minggu depannya. Jadi untuk kalau
akan dapat SMP. Siapkan diri baik-baik untuk materi perpindahan kalau supaya pas tes nanti, tes awal nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus semua. Baik, kalau sudah kerjakan itu coba kirim nanti yang saja, dan untuk LKPD dengan lembar refleksi tentu dikumpulkan dengan kertas sakarannya kalian tadi. Silakan. Yang sudah lengkap dengan kertas sakar. Untuk tugasnya, silakan kalian kerja lagi soal yang ada di apa ini, yang Google Form-nya ini tadi. Nanti saya buka lagi dan punya waktu untuk mengerjanya. Itu besok kamu kumpul. Besok kamu kumpul. Pastikan ada soal yang kamu tidak bisa kerjakan tadi. Jadi ada lima soal yang kamu kerjakan pulang sudah langsung kerjakan memang. Itu sebagai tugasnya. Sebagai tugasnya dan dikumpulkan besok pagi. Kumpulkan besok pagi. Paling lambat sebelum pembelajaran dimulai besok. Pembelajaran pertama itu kalian harus berkumpul. Silakan, yang sudah kumpul. Silakan. Baik, yang sebelah sana ini kumpul sudah. Kertas sakar di mana? Silakan. Kau punya kertas sakar mana? Pembelajaran kita untuk kali sampai di sini, jangan lupa kerja tugas untuk besok ya. Besok yang soal nomor tadi yang saya kirim pakai apa dan itu kamu harus kerjakan dan dikumpulkan besok pagi. Untuk pembelajaran